Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semangat Unisa Muda. Kembali lagi di channel Si Komar, berbagi kisah menanam hikmah. Oke, hari ini saya kedatangan tamu nih. Dia adalah lulusan terbaik psikologi pertama, angkatan pertama. Nah, ini ada Kak Dian yang sekarang udah ada embel-embelnya SPSI-nya. Ya, Oke. udah sah, Pak. Udah sah. Iya. Gimana Kak Dian, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana nih sudah menjadi sarjana? Rasanya Agak gimana? sedikit lega sih, Pak. Oh gitu. Iya. Cuma sedikit ya laganya, nggak banyak Iya. gitu. Dikit. Setelah melalui proses-proses panjang yang namanya perkuliahan. Ya sekarang kan dunianya lebih lebih real ya, Pak. Oh gitu ya. Gitu ya. Iya. Kemarin masih Fata Morgana Iya, itu. fana kemarin. Oke, baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang motivasi belajar. Nah, kenapa sih saya kok mengundang Kak Dian di kesempatan kali ini? Karena Kak Dian ini saya pandang memiliki motivasi belajar yang luar biasa nih, karena terbukti ya Aduh. menjadi lulusan terbaik dengan IPK yang hampir nyaris sempurna gitu kan. Nilai kok A semua, ini gimana ceritanya Enggak, Pak. gitu kan. Boy, Ada yang B kok, Pak. ada yang enggak A gitu loh, biar berwarna kayak pelangi. Ya, tentunya ini hal yang menarik ya, terkait dengan gimana sih terkait dengan motivasi belajarnya nih. Kami pengen tahu juga ya kan. Kita akan menguliknya pada kesempatan kali ini. Nah, Kak Dian, belajar. Nah, kata-kata ini kan kayak horor ya. Wah, iya kan? Kalau Iya. emak-emak di rumah tuh, ayo ndang sinau belajar gitu kan. Pasti kanunnya belajar itu loh. Kalau nggak akan saya kasih uang jajan kalau nggak belajar. Nah, apa sih, macam apa ini kan? Nah, menurut kalian belajar itu apa? Kalau dalam diri saya, Pak, belajar itu mengulangi sesuatu, ya, mengulangi sesuatu yang pernah saya dapat kayak gitu. Contohnya? Jadi semisal seperti di sekolah, kalau sekolah itu kan pasti akan nggak mungkin kan kita itu hanya stuck di situ, ilmunya tuh hanya stuck di situ. Pasti akan ada teori ataupun pembelajaran yang baru-baru kayak gitu, yang dirasa asing lah istilahnya. Awalnya asing kayak gitu, nah itu lalu diulang kayak gitu. Oke, dengan mengulang itu efeknya apa? Ya lebih membekas kayak gitu loh. Oke, diulang-ulang gitu membekas ya Iya. Kak ya. Oke, ini merupakan pendekatan dari behavioral ya, ada trial and error, pengulangan, review gitu ya. Iya. Oke, gitu ya Kak ya, menurut Kak Dian. Iya, Ya? kalau menurut saya pribadi, Pak. Oke, ada pergeseran nggak pemaknaan atau pemahaman dalam diri Kak Dian terkait dengan belajar ini? Kan pernah TK ya? Pernah. Oh pernah, jangan-jangan langsung kuliah gitu. TK terus kemudian menjadi pelajar, Iya. terus kemudian menjadi mahasiswa. Ada pergeseran nggak terkait dengan arti dari belajar? Arti atau metode, Pak? Iya, arti, lebih ke arah arti dulu, pemaknaan tentang belajar nih. Arti mungkin ini ya, Pak. Eh, apa? Perubahan perilaku itu juga iya termasuk kayak gitu. Karena kan yang mungkin dulunya gimana ya? Semisal kalau dulu itu yang saya awalnya nggak bisa kayak gitu jadi bisa. Nah, seperti itu. Terus, kalau ketika mahasiswa, konsep belajarnya gimana? Kalau mahasiswa itu lebih gimana ya, Pak? Lebih ke, jadi saya itu tipe orang yang bukan teoritis kayak gitu. Jadi saya kalau belajar itu misalkan harus memahami teori, nah itu saya maka belajarnya dengan orang lain. Jadi misalkan dengan teman kayak gitu, teman yang lebih paham, nah itu saya tanya, ini intinya apa sih kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti ini itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, nah itu contoh simpelnya itu seperti apa kayak gitu. Nah itu lebih, menurut saya itu tuh lebih bakalan mengena di saya, di otak saya daripada saya harus menghafalkan misalkan 1000 teori kayak gitu. Itu lebih susah sih, Pak, kalau Gitu saya. ya, satu aja nggak hafal-hafal ya, apalagi 1000 ya. Oke, berarti lebih ke arah learning by doing, terus kemudian
lebih ke arah aplikasi-aplikasi gitu ya. Iya. Kak Dian ini behavioristik banget ya. Jadi memang lebih ke arah mempelajari sesuatu dengan pengulangan, terus kemudian trial and error, berdiskusi gitu ya Kak ya. Iya Pak. Oke, nah tentunya ada perbedaan-perbedaan ya dari pembelajaran dari dulu ketika anak-anak, terus kemudian sampai ke jenjang sarjana gitu kan. Mungkin dulu pernah nggak ketika anak-anak, ketika belajar itu berdasarkan paksaan itu kan, misalnya emaknya mencari udah maghrib itu kan bawa sendal, hei ayo belajar kamu, sinau wes meh maghrib loh pakai sendal gitu. Kalau nggak anu terus kemudian dihukum, kalau kamu nggak mau belajar, nanti dulu uang jajan saya tarik nih. Nah kamu nggak usah jajan nih, hari ini kamu saya hukum, atau kamu saya hukum ini, kalau kamu nggak belajar maka kamu nggak boleh pegang HP kalau sekarang gitu kan. Nah itu pernah nggak ngalami hal-hal ya kayak gitu kan? Kebetulan waktu SD itu saya udah dipegangi HP Pak. Waduh. Nah nih tapi ketika menjelang ujian itu memang non HP kayak gitu. Jadi HP disita. Terus kalau ibu sendiri sih, ibu pribadi itu jarang sih Pak kalau yang nyuruh belajar. Jadi memang saya sendiri yang mau gitu loh Pak. Sadar diri kalau misalkan mau ujian ya udah berarti waktunya belajar. Cuman kalau waktu SD memang belajarnya belum seintens waktu SMA kuliah. Jadi saya lebih serius belajarnya itu pas SMA kuliah kayak gitu. Tapi kalau SD dulu tuh tipe belajarnya masih gimana ya Pak? Kayak ya belajar ya ketika mood saya memang pengen belajar ya udah belajar, kalau enggak ya main kayak gitu Pak. Kayak gitu sih. Gitu ya. Nah jadi gini teman-teman, tidak pernah ada perilaku belajar tanpa ada dorongan atau motivasi dari dalam diri. Nah kalau tadi Kak Dian mengatakan lebih ke arah dirinya sendiri nih. Ya contohnya apa Kak? Dari motivasi intrinsik ya, namanya motivasi intrinsik, jadi yang berasal dari dalam dirinya. Kalau Kak Dian selama ini apa yang memotivasi dalam dirinya untuk belajar? Karena saya itu dari mungkin nggak tahu ya Pak dari kapan, cuman emang waktu kecil juga pengen jadi juara satu kayak gitu. Pengen karena dulu kan kalau SD itu biasanya kalau juara dapat itu kotak hadiah kayak gitu. Kotak gitu, kotak amal. Ya maksudnya hadiah bungkusan bentuknya kotak kayak gitu. Gitu ya. Dan itu nyerahinnya tuh pas upacara, wah kayaknya keren kayak gitu Pak. Jadi SD-nya ada upacara ya? Iya ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu jadi kok kayaknya kalau juara itu prestis itu. Iya kok ada seremonial kayak gitu. Nah itu pengen jadi juara 1, 2, 3 kayak gitu. Dari kecil emang udah terlalu ambisius dengan itu sih Pak. Oh gitu, berarti ada ambisi-ambisi. Nah itu kan faktor eksternal juga ya, karena ada suatu reward gitu kan, terus kemudian pengen mencapai reward itu gitu. Dan kebetulan juga dari keluarga sendiri tuh juga sering kalau semisal tiap tingkatan kayak bisa tercapai, ya udah berarti nanti ada reward dari keluarga, dari kakak, dari ibu kayak gitu. Membekas nggak sampai saat ini? Alhamdulillah sih Pak. Tapi berefek nggak ketika nggak dikasih reward terus kemudian males saya belajar, buat apa sih belajar nggak dapat apa-apa gitu kan? Alhamdulillah selalu dapat sih Pak. Selalu dapat ya. Berarti lebih ke arah eksternal ya. Kalau ada reward, apalagi ini ya hadiah kulkas gitu ya. Atau giveaway, kalau sekarang kan giveaway ya, giveaway. Kalau ada giveaway baru wah semangat nih biar mendapatkan giveaway itu. Nah itu gimana? Masih sama pola-polanya? Tapi kalau semakin kuliah ini enggak sih Pak. Gitu. Mulai kuliah udah kayak enggak terlalu penting gitu loh Pak. Terus yang penting apa? Yang penting ya yang keinginan kepuasan dalam diri saya sendiri. Berarti lebih ke arah intrinsik. Jadi begini, memang ya ada dua faktor nih yang mempengaruhi tentang motivasi seseorang untuk belajar atau motivasi belajar seseorang, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya keinginan-keinginan atau ambisi atau keinginan untuk beraktualisasi diri menjadi orang yang hebat gitu kan. Nah itu adalah dari dalam diri, jadi dorongannya memang sangat kuat. Nah kalau ekstrinsik ini biasanya yaitu kalau dulu kalau nggak belajar udahlah kasih
punishment ya, nggak boleh nonton TV, nggak boleh pegang HP, nggak dapat uang jajan, nggak dapat uang jajan, yang ada cuma omelan-omelan dari mak ya. Kamu itu kayak belajar gimana gitu. Terus kemudian misalnya dia punya mainan, terus kemudian udah kamu nggak boleh mainan, misalnya suka PS gitu kan, nah PS-nya terus kemudian disita, sementara waktu stop PS ganti Mobile Legend. Wah, malah parah ini. Nggak ya, jadi memang ada punishment. Nah itu secara behavioristik, lebih ke arah sana. Sementara untuk aktualisasi diri ya, itu kan juga penting ya bagi dalam pandangan humanistik. Itu aktualisasi diri kan merupakan suatu dorongan yang paling tinggi. Nah, kalau dari diri kakak ada nggak kalian tentang keinginan untuk mengaktualisasikan diri itu ketika dalam proses belajar? Dari mulai maba sih Pak. Gimana itu? Jadi kan ya meskipun mungkin Bapak sudah tahu bahwa saya masuk di psikologi itu bukan pilihan saya. Oh iya lupa, pura-pura lupa. Nah, tapi kalau prinsip saya, kalau saya sudah memilih itu ya sudah lakukan dan selesaikan kayak gitu loh Pak. Lalu menarik nih, lakukan dan selesaikan. Oke. Nah habis itu apa ya? Saya itu nggak tahu kenapa dari awal itu pengen saya udah nggak masuk di pilihan saya dulu kayak gitu. Nah apa sih yang bisa yang bisa saya raih kayak gitu? Karena saya kan untuk meraih keinginan saya dulu itu aja nggak bisa, tapi untuk menggantinya itu seperti apa kayak gitu. Nah itu dulu saya kepikiran pengen jadi mahasiswa setidaknya berprestasi kayak gitu. Nah tapi saya belum tahu prestasinya itu apa kayak gitu, karena ya dalam diri saya kan juga gimana menimbang gitu loh Pak, kemampuan saya itu seperti apa kayak gitu. Nah tapi ternyata saya baru sadar itu mulai semester berapa ya, itu kok ternyata yang dulu nggak saya sadari, kemampuan yang dulu itu belum muncul pas sekarang ini. Kapan itu? Ya mulai semester berapa ya Pak saya sadar tuh, mungkin sekitar semester 3-an itu yang baru siapa? Mulai yang nyadarin diri sendiri atau lingkungan? Ya lingkungan juga iya sih Pak, ada apa ya, campur tangan lingkungan kayak gitu. Nah terus kedistek. Nah terus habis itu dari situ kok dari teman-teman juga mulai mendukung kayak gitu. Yang dulunya saya tuh ya gimana ya Pak, yang namanya saya masuk di sesuatu yang bukan keinginan saya kan otomatis saya harus belajar dari awal, dari nol. Betul. Apalagi saya itu tipenya yang praktisi, jadi saya nggak bisa belajar tentang teori-teori, sedangkan di psikologi itu full teori kan Pak, kayak gitu. Nah yang awalnya saya itu banyak praktek, banyak hitung-hitungan, tiba-tiba mendadak harus menghafalkan beribu teori kayak gitu. Nah itu untungnya dari kayak teman kayak gitu tuh bisa membantu saya untuk mengimbangi kayak gitu. Nah terus jadi dulu kalau misalkan saya nggak paham sama teori itu, nah terus cara saya memahami suatu teori itu dengan teman. Jadi sharing dengan teman. Oh gitu. Iya, jadi saya nanya, ini tuh maksud teorinya tuh apa sih kayak gitu. Kok kayaknya belibet banget bahasanya, karena itu kan biasanya translatean dari luar ya Pak. Jadi kadang itu ada beberapa teori yang emang bahasanya itu susah dipahami di Indonesia kayak gitu loh Pak. Nah, terus ini intinya itu apa kayak gitu. Terus kalau misalkan diaplikasikan itu contohnya seperti apa ya kayak gitu. Nah, jadi kayak saya yang saya serap itu cuman inti-intinya. Nah jadi dulu kalau misalkan kayak ujian terus ada misalkan kayak ujian atau apa kayak gitu, itu saya selalu yang saya tandai itu cuman inti-intinya aja. Jadi saya nggak pernah menghafalkan seluruh teori dari misalkan kata awal sampai titik, itu nggak pernah Pak. Jadi cuman inti-inti yang saya serap, terus prakteknya itu seperti apa contohnya, cuman kayak gitu sih Pak. Oke. Menarik sekali sih. Yang menarik adalah gini,
Psikologi bukanlah pilihan pertama dan utama pastinya. Bahkan di kamus cita-citanya itu nggak ada itu kan. Iya. Tetapi ini kan menjadi suatu yang Tantangan. menarik, dari sesuatu yang tidak disukai, tidak dimengerti, bahkan tidak ada di kamus cita-citanya, tetapi bisa apa ya? Bisa bangkit, bisa membuktikan bahwa meskipun bukan pilihan gitu kan, meskipun bukan pilihan, tapi bisa menunjukkan prestasinya di sini, terutama di prestasi akademik ya, Kak Dian. Iya. Nah itu apa sih yang bisa membuat motivasi yang mendorong untuk bangkit gitu dari ketidakpilihannya menjadi sesuatu yang apa yang mendatangkan prestasi. Nah ini kan luar biasa kalau menurut saya. Jadi kalau saya waktu itu ya yang mulai semester 3 itu Pak, itu sudah mulai nyaman. Awalnya itu nyaman dengan lingkungan kayak gitu. Mulai gimana ya Pak? Mulai bisa membaur, mulai bisa mencair kayak gitulah. Mulai nyaman dengan lingkungan. Nah, dari situ itu titik awal mulainya sih, Pak. Dan gimana ya? Dari situ terus mulai apa sih kayak mulai memunculkan diri gitulah, Pak. Yang awalnya saya dulu mungkin Bapak masih ingat semester 1 saya masih diem-diem, nggak tahu arahnya mau gimana kayak gitu. Diem-diem nggak jelas ya. Namanya Dian itu mana gitu kan. Iya. Oke, yang awalnya nggak terkenal tiba-tiba satu univ. Jadi terkenal dengan kasus apa ya Kak ya? Oh, tentunya kasus yang baik ya. Iya. Baik, oke, rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Dalam Maslow jelas ya, ketika itu merupakan salah satu kebutuhan yang kebutuhan dasar. Iya. Kebutuhan rasa aman. Kalau sudah aman, maka dia akan menemukan cara bersosialisasi dengan baik, terus kemudian merasa dihargai dan kemudian bisa beraktualisasi diri. Oke. Gitu Kak Dian ya. Jadi memang menarik sekali tentang motivasi belajar. Jadi tidak pernah akan ada belajar tanpa motivasi. Iya. Itu hal yang perlu kita tegaskan. Jadi begitu Unisa Muda, Kak Dian, mungkin closing statement apa yang ingin disampaikan untuk pesan-pesan kepada teman-teman? Mungkin kalau untuk pesan supaya apa ya Pak, efektif cara belajarnya, mungkin pahami karakteristik masing-masing karena metode belajar setiap orang itu kan pasti berbeda. Ada yang seperti saya itu mungkin dengan praktek kayak gitu, praktikal, terus mungkin ada juga yang dengan listening kayak gitu. Jadi pahami diri sendiri karena semisal apa ya Pak, kalau tidak sesuai dengan kemampuan diri itu sama aja Pak Zong, karena dulu awalnya saya juga nggak tahu kan Pak saya itu tipenya yang seperti apa. Jadi ya saya menghafalkan teori sehari semalam itu tetap paginya hilang gitu ya? Paginya setelah bangun tidur hilang kayak gitu. Nah ternyata saya memang harus praktek kayak gitu, harus apa ya, dasar-dasarnya harus tahu kayak gitu. Oke. Siap, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Kak Dian. Ya, jadi Unisa Muda, bahwa sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah akan ada perilaku belajar tanpa adanya dorongan atau motivasi. Sehingga carilah sesuatu yang bisa memotivasi diri Anda. Motivasi terbesar tentunya ada dalam diri Anda ya. Meskipun akan juga dipengaruhi oleh motivasi-motivasi eksternal atau di luar diri. Tapi yakinlah bahwa Tuhan telah menganugerahkan kita banyak keberkahan atau banyak kelebihan ya, mulai dari akal, dari rasa, dari cipta, sehingga kita berkreasi. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih Kak Dian atas waktunya. Pak. Saya Komarudin, dosen psikologi Unisa. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam hangat Psikomar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.